Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Perkenalkan, saya Feria adalah mahasiswa gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua RT Desa Girimukti serta kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang dapat menghadiri acara kegiatan hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan asam urat dan mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Apakah Bapak dan Ibu semua bersedia? Alhamdulillah bersedia. Nah, jadi tujuan penyuluhan mengenai asam urat hari ini tuh untuk memberikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua terkait dengan asam urat dan apa sih penyebabnya dan bagaimana sih cara pencegahannya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita akan membahas mengenai asam urat. Dan apa sih asam urat itu? Jadi asam urat itu merupakan zat buangan yang terbentuk secara alami di dalam tubuh kita. Sederhananya seperti ini. Kita kan setiap hari mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, protein, lemak, dan sebagainya. Semua itu kan sangat bermanfaat ya Pak, Bu, bagi tubuh kita. Nah, makanan yang kita konsumsi itu nanti sebagian besarnya akan diserap oleh tubuh dan sebagian lainnya akan menjadi limbah bagi tubuh kita. Kemudian limbah-limbah itu nanti akan dikeluarkan melalui usus dan ginjal. Pertanyaannya, kenapa sih kalau kita sudah mengeluarkan limbah-limbah tersebut, kenapa masih bisa terkena asam urat? Jawabannya karena mungkin limbah-limbah yang masuk di dalam tubuh kita itu terlalu banyak. Dan mungkin juga proses pengeluaran limbah di dalam tubuh kita ini terhambat atau tidak lancar. Kemudian selanjutnya dari gambar ini kita bisa lihat apa sih yang terjadi jika kadar asam urat di dalam tubuh kita itu tinggi. Nah, jadi jika kadar asam urat di dalam tubuh kita itu tinggi akan mengalami pengendapan asam urat pada sendi atau jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Biasa disebut dengan gout arthritis. Seperti gambar di sini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Di sini ada gambar kristal urat yang berbentuk seperti jarum. Kristal urat ini terbentuk karena asam urat di dalam darah kita tinggi. Jadi dia akan menumpuk dan mengendap di dalam sendi atau jaringan tubuh kita. Biasanya ini menyebabkan peradangan atau bahkan rasa nyeri yang sangat sakit. Nah, asam urat itu terbentuk ketika proses pemecahan purin. Jadi purin itu merupakan zat alami yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada kadar normal untuk asam urat. Pada wanita itu sekitar 2,4 sampai 5,7 mg per dl. Kalau pada pria yaitu sekitar 3,4 sampai 7 mg per dl. Jika kadar asam urat di dalam tubuh kita ini lebih tinggi daripada ini, maka akan menyebabkan hiperuresimia atau yang biasa disebut gout arthritis. Kemudian apa sih yang dapat menyebabkan penyakit asam urat itu sendiri? Nih, di sini akan kita bahas penyebab-penyebabnya, yaitu yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik ini sangat berperan besar dalam meningkatkan resiko penyakit asam urat. Kemudian ada faktor usia. Semakin bertambahnya usia, maka kita biasanya banyak mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan untuk hipertensi. Nah, obat-obatan itu dapat menyebabkan asam urat juga. Kemudian minuman alkohol. Minuman alkohol ini dapat menghambat ekskresi di dalam tubuh kita sehingga asam urat itu menumpuk pada sendi dan jaringan tubuh seseorang. Selanjutnya ada makanan yang tinggi purin seperti seafood, daging merah, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Kemudian ini adalah gambar komplikasi penyakit asam urat. Biasanya kristal-kristal asam urat itu akan menumpuk di bagian jempol kaki atau di jari-jari tangan.
Jika terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka jari-jari kita itu bisa terdorong seperti gambar-gambar ini. Nah, jika kristal-kristal asam urat yang terdapat di sendi-sendi ini pecah, maka itu akan menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa dan bahkan sampai tidak bisa bergerak. Selanjutnya ada makanan yang harus dihindari oleh pasien yang terkena asam urat. Yang pertama itu ada jeroan. Jeroan itu seperti usus, ampela, jantung, dan sebagainya. Kemudian ada makanan kaleng atau makanan olahan. Kemudian ada ekstrak daging seperti micin dan kerang serta daging bebek. Ini adalah contoh makanan yang harus dihindari karena tinggi purin. Kemudian ada makanan yang harus dibatasi. Makanan yang dibatasi ini boleh dikonsumsi tapi dalam porsi yang sedikit, seperti sayur bayam, udang, melinjo, ayam, tahu dan tempe, dan ikan. Kemudian ada makanan yang diperbolehkan. Ini ada nasi, ubi, roti, susu, tepung beras, kue kering, puding, dan mie. Ini adalah contoh-contoh makanan yang boleh dikonsumsi. Nah, kemudian makanan yang diperbolehkan itu ada makanan yang tinggi serat, seperti sayuran hijau, kecuali sayur-sayuran yang dibatasi tadi seperti bayam, kangkung, itu kan dibatasi, jadi jangan dikonsumsi terlalu banyak. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan yang mengandung vitamin C itu juga dapat mengurangi asam urat. Ada juga buah-buahan seperti stroberi, blackberry, blueberry, itu memiliki antioksidan yang sangat tinggi sehingga dapat mengurangi asam urat. Ada juga beberapa buah seperti pepaya, nanas, itu mempunyai anti peradangan alami dan antioksidan yang tinggi sehingga juga dapat mengurangi asam urat itu sendiri. Nah, yang paling penting juga ya bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan lupa untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Karena air putih ini dapat membantu untuk membuang limbah-limbah asam urat. Ya, sekian kegiatan penyuluhan hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak semua, jadi untuk evaluasi kegiatan hari ini saya memiliki satu pertanyaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi pertanyaannya itu apa sih contoh makanan yang diperbolehkan untuk orang yang terkena asam urat? Mungkin ibu yang di depan ini bisa menjawab. Ya, benar sekali. Jadi contoh makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang yang terkena asam urat itu seperti nasi, mie, roti, itu sangat diperbolehkan. Nah, kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang rendah purin dan banyak minum air putih untuk mengurangi asam urat di dalam tubuh. Ya, sekian kegiatan penyuluhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT serta ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.